Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen, perkenankanlah saya menyampaikan tentang hasil pemikiran saya mengenai kerangka RPS yang bagian ketiga. Untuk bagian ketiga ini khusus akan membahas tentang rencana asesmen capaian pembelajaran KKNI atau CPKKNI. Seperti kita ketahui bersama, sebelum kita menerapkan kurikulum berbasis UBE, kita pernah menerapkan kurikulum berbasis KKNI. Sepertinya sampai saat ini KKNI belum dihapuskan ya, jadi masih tetap berlaku untuk di wilayah Indonesia. Jadi bagaimanapun kita juga harus melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran dari sisi KKNI seperti yang telah ditetapkan. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk merencanakan asesmen pada capaian pembelajaran KKNI. Nah, ini ada catatan penting ya. Jadi sebelum menyusun kerangka RPS, khususnya untuk asesmen CPK KKNI, ini harus sudah dilakukan pemetaan keterkaitan antara CPL dan CPKKNI terlebih dahulu. Mungkin bisa saya tunjukkan, CPL sudah ya pada video sebelumnya, sekarang CPKKNI. Nah, ini merupakan contoh ya yang pernah kita terapkan pada kurikulum berbasis KKNI. Di sini ada capaian pembelajaran, ada beberapa komponen ya, ada capaian sikap, kodenya S, ada 10 ya, ada 10 sikap, kemudian untuk keterampilan umum, ini ada 9, untuk keterampilan khusus ada 4, dan untuk penguasaan pengetahuan ada 9. Jadi sangat banyak sekali ya kompetensi yang diharapkan dari kurikulum berbasis KKNI ini. Dan ini merupakan capaian pembelajaran yang diharapkan untuk seorang lulusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan asesmen ya pada kurikulum yang telah kita susun berbasis outcome based education atau OBE, tapi juga bisa melakukan asesmen pada capaian pembelajaran berbasis KKNI ini. Menurut saya, kita sebenarnya bisa juga ya melakukan asesmen pada CPKKNI, yaitu dengan cara harus sudah ada pemetaan ya keterkaitan antara CPL yang sekarang kita terapkan dengan CPKKNI terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya berikan contoh ya bentuk pemetaannya, tapi ini tidak merupakan sesuatu yang harus ya, yang pasti. Mungkin lebih tepatnya nanti ya saya sampaikan di saran bagaimana sih sebaiknya untuk pemetaan CPL dan KKNI ini. Ini hanya contoh saja, ya bisa saya tunjukkan. Ya, nah seperti kita ketahui bersama ya, ini contoh ya, ada 10 CPL yang kita tetapkan pada kurikulum berbasis UBE, mulai dari A sampai J. Sementara untuk KKNI ada banyak komponen tadi ya. Ada sikap ini sampai 10, ada keterampilan umum sampai 9, ada keterampilan khusus sampai 4, ada pengetahuan ya, penguasaan pengetahuan sampai 9. Nah, pemetaan di sini saya masukkan dengan seperti bentuk matrik ya. Jadi prinsipnya sebenarnya mudah ya. Untuk CPL A sampai J, ini kira-kira terkait dengan CPKKNI yang mana? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pemetaannya seperti itu. Jadi kalau bicara sikap, maka ini menurut saya ya, yang paling banyak kaitannya itu adalah CPLI dan CPLJ.
Nah, seperti ini sudah saya buat pemetaannya. Nah, ini sekedar contoh saja ya. Nah, jadi nanti waktu kita menyusun asesmen pada CPKKMI yang berdasarkan pemetaan ini, kita tinggal memilih aja. Ya, CPLA itu apa saja sih yang terkait? Nah, tinggal dipilih saja ini. Nah, setelah dilakukan pemetaan tadi, sudah siap ya, ada matriks keterkaitan antara CPL dan CPKKMI, maka kita baru bisa melakukan langkah-langkah untuk rencana asesmen pada CPKKMI. Seperti biasa ya pada video sebelumnya, maka pertama kita harus menentukan CPKKMI dulu yang terkait dengan CPL berdasarkan pemetaan tadi ya. Kemudian yang kedua, menyusun materi seperti video bagian pertama ya, hubungan antara CPL dan CPKKMI. Kemudian yang ketiga, menentukan bobot CPKKMI berdasarkan relasi dengan CPL. Jadi sebenarnya ini sangat mirip dengan video bagian pertama, hanya sedikit ada tambahan ya, ada pemetaannya. Jadi ini seperti apa ya? Seperti kuncinya gitu ya. Jadi kita nanti memilih CPKKN ini berdasarkan pemetaan ini. Baik, satu persatu langkah untuk asesmen CPKKN ini. Yang pertama, menentukan CPKKNI. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk CPLA, kira-kira ini saya membuat contoh untuk mata kuliah manajemen proyek. CPLA itu untuk CPKKNI-nya apa yang terkait? Ya, di sini kita bisa melihat CPLA ini ya, dari pemetaan tadi. Nah, yang ada warna kuning ini coba kita telaah ya. Mampu menerapkan pemikiran logis, humaniora sepertinya bukan ya. Jadi tidak kita pilih. Berikutnya. Terus, nah, KK4 mampu mengukur menghitung volume pekerjaan. Oh iya, manajemen proyek sangat perlu ya kemampuan untuk menghitung volume pekerjaan biaya proyek. Oke, KK4. Kemudian ini dipilih ya KK4. P1 memahami prinsip-prinsip dasar bangunan teknik sipil. Kira-kira kalau untuk manajemen proyek tidak terlalu ya, jadi tidak saya pilih. Yang P2 menguasai konsep umum bidang manajemen terutama, nah ya jelas ya, P2 jelas. Jadi KK4 P2. Coba kita lihat di pilihan tadi KK4 P2. Ya. Kemudian CPLD. Kita lihat lagi di pemetaan CPLD. Nah, CPLD ini apa saja ini? Nah, ini KU1 tadi tidak, terus kemudian KU2 sepertinya tidak juga, KU3 tidak, kemudian KK1 sepertinya tidak, KK2 mampu melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengoperasikan, memelihara. Nah, ada kaitannya dengan manajemen proyek ini. Oke, kita pilih ya. Kita pilih, kemudian KK3 tidak, KK4 tadi ya, kita pilih lagi untuk yang kaitannya dengan CPLD. KK4, kemudian P1 ya, kita P1 tidak, P2 ya. P2 ya. Jadi nah, ini yang kita pilih tadi KK2, KK4, P2. Untuk CPLE seperti tadi ya, CPLE ini pada prinsipnya kita berdasarkan pemetaan ini, mana saja yang dicentangi, apakah dipilih apa tidak. Nah, ternyata pilihannya persis seperti CPLA, KK4 dan P2. CPLG. Nah, CPLG ini terkait dengan sikap ya. Nah, ini menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Ya, sepertinya ya karena nanti untuk apa namanya pengerjaan tugasnya, terutama tugas kelompok yang perlu apa namanya keahlian di bidangnya.
S9 kita pilih, kemudian KU7 ini apa ini? G ya. KU7 itu mau bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Oh iya, ada tugas kelompok. Kita pilih. Terus CPLH seperti tadi caranya ya. Kita lihat di pemetaan CPLH. Ini apa saja? Ternyata yang kita pilih adalah KU7. Nah, kira-kira pola pikirnya seperti itu ya. Jadi dari CPL yang kita tetapkan pada kerangka RPS yang sudah kita susun, kemudian berdasarkan pemetaan tadi itu, mana kira-kira yang sesuai untuk CPLA, CPLD, dan seterusnya. Seperti itu. Dari sini sudah tahu ya, komponen CPKKNI yang dipilih untuk mata kuliah manajemen proyek ini adalah KK4, urut ya, KK2, KK4, P2, S9, KU7. Nah, apa itu? Nah, kita tuliskan di sini. S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri dan seterusnya. Nah, ini uraiannya sesuai dengan CPKKNI yang sudah kita tetapkan bersama. Sudah ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 CPKKNI. Ya. Langkah pertama tadi. Langkah kedua, seperti pada video bagian pertama, maka kita menyusun matrik hubungan antara CPL dan CPKKNI. Nah, di sini tadi ya ada 5 CPL dan ada 5 CPKKNI. Nah, berdasarkan pemetaan tadi ya, CPLA itu terkait dengan KK4P2 dicentang, CPLD terkait dengan KK2, KK4P2 centang, CPLE terkait dengan KK4 dan P2 centang, CPLG itu S9 dan KU7, CPLH KU7. Nah, sudah dapat hubungan antara CPL dan CPKKNI. Baik, langkah ketiga, menentukan bobot CPKKNI berdasarkan relasi dengan CPL. Nah, ini mirip sekali dengan cara kita menentukan bobot CPL berdasarkan relasi dengan CPMK pada video bagian pertama. Sangat-sangat mirip. Baik, pada video bagian pertama, pada saat kita menentukan hubungan antara CPL dengan CPMK, terus kemudian pembobotannya, kita sudah dapat sebenarnya bobot dari masing-masing CPL ini. Saya tuliskan di bawah ini ya, warna biru ini. Nah, di sini nanti prinsipnya yang sudah kita centang tadi ya, keterkaitan antara CPKKNI dengan CPL, ini kita isikan angka-angkanya sehingga nilai total bobotnya itu sama dengan bobot yang sudah ketemu sebelumnya. Nah, di sini CPLA ini 19, maka untuk KK4 dan P2 ini berapa? Yang paling gampang sebenarnya adalah rata-rata ya, dibagi rata. Tapi kita boleh juga menerapkan skala prioritas. Ya, jadi kalau ini di rata-rata sebenarnya kan bisa ini ya 9,5. Tapi oke lah, saya pakai bilangan bulat. Kira-kira P2 ini lebih tinggi sedikit prioritasnya dibanding dengan KK4. Jadi 10 sama 9. Demikian juga dengan CPLD. Ini ketemunya 39%, maka bagaimana kita memberi bobot pada KK2, KK4, dan P2 berdasarkan skala prioritas. KK4 dan KK4 dan P2 ini lebih tinggi ya, dibanding dengan KK2. Sehingga ketemunya seperti ini. CPLE demikian juga, ya, ini prinsipnya sama dengan CPLA tadi, ya, P2 ini lebih tinggi sedikit. CPLG juga sama, ya, mana yang lebih prioritas, kita beri bobot lebih tinggi sedikit, dan CPLH ini kebetulan hanya 1 KU7, maka bobotnya ya sama dengan CPLH. Oke, nah ini sudah ketemu semua ini. CPLA ketemu bobotnya seperti pada awal, kemudian CPKKNI ketemu. Nah, sudah selesai masalahnya ya. Tinggal nanti menerapkan bagaimana perhitungan asesmennya pada masing-masing CPL maupun CPKKNI. Kira-kira seperti itu.
Untuk lebih jelasnya, saya sudah menyiapkan format kerangka RPS ini dalam format Excel ya. Ini ya langkah-langkah penyusunan kerangka RPS mulai dari langkah pertama penentuan JPL, langkah kedua JPMK, langkah ketiga pokok bahasan dan penilaiannya, langkah kelima bobot penilaiannya, langkah keenam menentukan bobot JPL dan JPMK, langkah ketujuh asesmen ikat JPL, dan sekarang langkah ke-8. Nah, langkah ke-8 tadi adalah menentukan hubungan JPL dan JPKKNI serta asesmennya. Nah, hasilnya seperti ini. Sehingga kita sudah mempunyai rencana untuk melakukan asesmen baik menggunakan capaian pembelajaran lulusan JPL maupun menggunakan capaian pembelajaran KKNI. Nah, semua instrumen sudah kita siapkan, maka berikutnya tinggal bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini akan saya sampaikan pada video keempat. Ya, terakhir saya mungkin menyampaikan saran ya terkait dengan kerangka RPS ini. Terutama untuk tahap saat ini adalah menyusun rencana asesmen JPKKNI, yaitu yang pertama adalah seperti biasa ya, jadi penyusunan kerangka RPS ini sebaiknya melibatkan semua dosen pengampu suatu mata kuliah ya, agar ya pemahamannya sama. Yang kedua, nah khususnya untuk pemetaan seperti yang saya tampilkan tadi ya, pemetaan keterkaitan antara JPL dan JPKKN ini ya memang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Nah, sebaiknya oleh tim kurikulum. Jadi, tim kurikulum menelaah begitu ya antara JPL dan JPKKN ini keterkaitannya bagaimana. Nah, dari situ nanti kita sepakati bersama bahwa ini yang dipakai untuk asesmen JPKKNI. Kalau sudah ada pemetaan ini, maka kita bisa menyusun kerangka RPS secara lengkap. Yang ketiga, sebenarnya prinsipnya sama dengan yang lalu ya. Jadi, semakin sedikit JPL dan JPKKNI yang digunakan, maka tentu saja akan semakin mudah asesmennya, perhitungannya. Tapi sebenarnya prinsipnya tidak masalah ya, sebenarnya cuma ya harus jeli dan telaten saja ya, untuk melakukan perhitungan nanti. Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut, kerangka RPS, maka semuanya jadi jelas. Hanya masalah sedikit banyak saja. Kalau banyak ya upayanya lebih besar. Demikian hasil pemikiran saya, lengkap ya tentang kerangka RPS ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.